Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang uji Wilcoxon. Uji ini merupakan kelanjutan dari uji sebelumnya tentang perbandingan dua sampel yang saling berkorelasi, tetapi jika datanya itu tidak normal atau berbentuk ordinal. Contoh, seorang guru ingin membandingkan motivasi belajar siswa yang diberikan metode A dan metode B. Berdasarkan hal tersebut diperoleh data berikut. Ini ada data 10 orang siswa yang telah dilihat motivasinya setelah diberikan metode A dan metode B. Contohnya, siswa 1 memiliki motivasi sebesar 65 setelah metode A dan memiliki 60 motivasinya setelah diberikan metode B. Karena data ini berbentuk ordinal, maka kita lanjutkan untuk menghitung uji Wilcoxon. Namun, sebelumnya kita buat dulu hipotesisnya. Di sini hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan motivasi siswa yang diberikan metode A dan metode B. HA-nya terdapat perbedaan motivasi siswa yang diberikan metode A dan metode B. Kriteria pengujiannya, H0 diterima jika W hitung lebih besar atau sama dengan W tabel. Nah, selanjutnya kita buat tabel ini. Ini tabel yang kita buat untuk melihat bagaimana DI, rank, dan juga tanda positif, tanda negatif. Ini adalah data yang tadi, data motivasi setelah metode A, dan ini data motivasi siswa setelah diberikan metode B. Selanjutnya kita lihat DI-nya. DI itu motivasi setelah metode B dikurangi motivasi setelah metode A. Jadi 60 kurangi 65 sama dengan negatif 5. Kemudian 78 dikurangi 65 sama dengan 13. Dan seterusnya. Selanjutnya kita ranking DI dari nilai DI yang terkecil sampai terbesar tanpa memperhatikan negatifnya. Kita perhatikan ini tabel yang di bawah. Ini urutan DI setelah diurutkan dari mulai angka 5 yang paling kecil sampai angka 25 yang paling besar. Ini setelah diurutkan, ini urutan ke-1 sampai urutan ke-9 karena ada 0 yang tidak masuk. Maka kita buat rankingnya berdasarkan urutannya. DI 5, angka 5 ini urutannya ke-1, berarti rankingnya 1. DI yang 10 ini ada 2, urutannya itu ke-2 dan ke-3. Berarti rankingnya itu 2 tambah 3 dibagi 2, jadi 2,5. Kemudian 13 ini urutan ke-4, berarti rankingnya 4. Ini DI 15 ini ada 3, urutannya 5, 6, 7. Berarti rankingnya 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 dibagi 3 karena ada 3 yang sama. 18 dibagi 3 jadi 6. Atau kita lihat urutan yang di tengah. Kan ini 5, 6, 7, berarti di tengahnya 6. Nah, berarti rankingnya 6. DI yang 20 ini urutan ke-8, berarti rankingnya 8. Dan DI 25 ini urutannya ke-9, berarti rankingnya 9. Semua ranking yang sudah kita hitung pindahkan ke tabel ini. Jadi DI 5 ini rankingnya 1, pindahkan 1. DI 13 ini rankingnya 4, pindahkan 4, dan seterusnya.
Setelah itu, pindahkan ranking ke tanda positif atau ke tanda negatif berdasarkan tanda DI-nya. Angka 1, ranking 1 ini simpan di tanda negatif karena DI-nya negatif. Ranking 4, 6, 9, 8, 6, 2,5 ini disimpan di tanda positif karena DI-nya positif. Kemudian 6 disimpan di tanda negatif karena DI-nya negatif. Kemudian 2,5 disimpan di tanda positif karena DI-nya positif. Setelah itu, jumlahkan ranking tanda positif dan jumlahkan juga ranking tanda negatif. Jumlah ranking tanda positif ada 38 dan jumlah ranking tanda negatif ada 7. Setelah itu, kita buat W hitung dan W tabel. W hitung dilihat dari jumlah ranking tanda positif atau jumlah ranking tanda negatif yang paling kecil. Karena yang paling kecil 7, berarti W hitungnya 7. Sekarang kita lihat W tabel. Karena ini uji Wilcoxon, maka kita lihat tabel Wilcoxon. Ini tabel Wilcoxon. Misal alfa yang mau kita gunakan itu adalah ini 0,05. N-nya 10. Berarti W tabelnya adalah 8. Untuk alfa 0,05 dan N-nya 10. Maka kita peroleh W tabelnya sama dengan 8. Setelah itu kita bandingkan berdasarkan kriteria pengujian. Berdasarkan kriteria pengujian, H0 diterima jika W hitung lebih besar atau sama dengan W tabel. Tetapi berdasarkan perhitungan ini, W hitung kurang dari W tabel. 7 kurang dari 8. Maka H0 ditolak. Artinya HA yang diterima. Maka terdapat perbedaan motivasi siswa yang diberikan metode A dan metode B. Itu adalah penjelasan mengenai uji Wilcoxon. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.